Nya jaket merah diantar sama majikan, jadi saya di belakangnya. Wah, rumah sakitnya banyak sekali orang pasien, rame hari ini, hari Senin. Pagi teman-teman, assalamualaikum. Ini saya lagi bawa Mbak PMI ke rumah sakit ya. Lagi mau periksa sakit kepala, udah 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Hari ini lagi mau kontrol dan lihat hasilnya. Nanti gimana lanjutnya saya kasih tahu ya. Selamat siang teman-teman, ini lagi hujan-hujan ke rumah sakit antar Mbak PMI. Ini ya, sakit kepala nggak sembuh-sembuh udah 2 bulan. Nah, hari ini sama majikan diantar karena majikan khawatir bahasa dia kurang jelas saat ngomong sama dokter, jadi meminta saya untuk mendampingi mbaknya. Ini tadi sudah ke dokter, udah selesai. Ini sekarang kita mau pulang. Nah, hasilnya masih nunggu. Hari Rabu itu mau X-ray ya, jadi sepertinya ada masalah di otak. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Terus sementara sama dokter dikasih obat dulu untuk 2 minggu ya, diminum dulu. Dan kita menunggu hari Rabu itu ada pemeriksaan ya. Jadi teman-teman yang ada di Taiwan yang sekiranya sakit juga, ada bermasalah, boleh ngomong sama majikan. Majikan pasti kasih tahu agensi. Kalau nggak berani ngomong sama majikan, boleh ngomong ke lause atau penerjemah masing-masing ya. Ini majikannya baik sekali. 2 orang nganter, mereka nemani. Oke. Nya jaket merah diantar sama majikan, jadi saya di belakangnya. Wah, rumah sakitnya banyak sekali orang pasien, rame hari ini, hari Senin. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, saya lanjut video yang tadi siang. Jadi saya sekarang sudah pulang, sudah istirahat, udah ngantuk banget sebenarnya ya, tapi masih belum bisa tidur. Nah, ini tadi siang itu saya kan bawa Mbak PMI saya untuk itu periksa ke rumah sakit ya. Nah, sebenarnya seperti ini ceritanya. Mbak ini ada keluhan sakit kepala sudah 2 bulan. Sebelum saya dibawa ke rumah sakit besar, Mbak ini tuh periksa sendiri sama majikannya ke klinik biasa. Nah, setelah diperiksa karena tidak ada alat untuk X-ray, rongsen dan lain sebagainya, otomatis dokter cuman kasih obat aja. Nah, setelah minum obat tapi tidak ada perubahan, makanya 2 minggu yang lalu Mbak ini diatur ke rumah sakit sama majikan. Nah, majikan meminta saya untuk datang mendampinginya supaya keluhan Mbak PMI ini apapun harus diomongkan sama disampaikan ke dokter. Nah, dokter harus kasih tahu ke Mbak PMI ini supaya jelas. Jadi majikan itu membutuhkan saya, otomatis saya harus dampingi. Nah, setelah 2 minggu kemudian Mbak ini diatur sama dokter untuk itu ya, scan kepala dan otaknya. Nah, kemudian hasilnya tuh hari ini ya, kebetulan tadi tuh saya nunggu di rumah sakit, Mbak ini dijemput sama agensinya. Nah, kemudian saya tadi pas, sebelum saya lanjut ya video saya mau kasih tahu ke mbaknya yang tadi ketemu sama saya di pintu utama rumah sakit. Ada 2 orang ya, Mbak PMI. Kebetulan tadi tuh sebenarnya sempat menyapa saya, katanya, itu kan Lose yang ada di YouTube kayak gitu. Nah, saya sempat tadi pas lagi telepon sama agensinya kayak gitu. Jadi saya nggak sempat ngobrol sama Mbak PMI itu. Buat Mbak PMI, saya minta maaf tadi nggak sempat ngobrol ya. Nah, saya lanjut ya. Jadi gini, tadi tuh dokternya itu sebenarnya udah kasih jawaban setelah melihat hasil scan-nya itu. Mbak PMI ini ada masalah di otaknya. Jadi otak itu kan berbentuk bulat kayak gitu. Nah, warnanya pas di komputer tadi tuh warnanya putih, tapi ada yang mengganjal itu, ada warnanya agak abu-abu, beda agak kehitam-hitaman. Nah, dokter bilang di situ ada
benjolan kecil ya. Jadi conglio namanya. Conglio itu sejenis tumor daging tumbuh seperti itu. Itu besarnya sudah 5 cm. Jadi Mbak ini ada masalah di otak, yaitu ada tumornya. Nah, dokter tadi menyarankan dalam waktu seminggu ini harus segera ditangani, mungkin operasi kayak gitu. Kemungkinan besar sih harus operasi, karena kalau nggak dioperasi ini sangat bahaya. Bisa-bisa nanti sewaktu-waktu Mbak PMI ini bisa kejang-kejang kayak gitu. Karena nanti kalau dibiarkan semakin lama ini pembuluh darahnya bisa pecah. Kalau udah pecah itu sangat bahaya ya. Jadi karena Mbak PMI ini juga harus kerja di rumah majikan, jadi tadi itu belum ada keputusan bagaimana langkah selanjutnya seperti itu. Tapi setelah tadi selesai dari rumah sakit, saya komunikasikan dengan orang kantor saya, dengan agensi dia, dengan majikan dia, itu kemungkinan kalau misalnya operasi itu sangat bahaya ya. Selama ini kalau misalnya ada keluhan seperti ini, kalau misalnya dioperasi, sebenarnya di Taiwan sih semuanya serba canggih ya, serba profesional semua dokter, tapi kita juga nggak tahu apakah nanti setelah dioperasi itu nanti bisa baik atau tidak. Kita itu sangat khawatir sekali karena ini hubungannya dengan otak. Otak itu menyambungkan semua saraf kemana-mana kayak gitu. Selain itu mbaknya ini juga ada kata dokter masalah itu ya, darah rendah juga, dan ada sedikit kolesterolnya agak naik kayak gitu. Jadi ini sangat berbahaya kalau misalnya harus dioperasi. Namanya juga otak ya, otak itu IC ya, yang bisa berfungsi paling utama di organ tubuh kita. Jadi kalaupun operasi itu benar-benar sangat berbahaya. Risikonya gimana kita juga nggak tahu kayak gitu. Nah, kita bagaimanapun harus ada persetujuan dari Mbak PMI sendiri, persetujuan dari keluarga. Jadi semuanya harus ada persetujuan secara jelas. Kita nggak bisa semudah itu menjawab ya kamu harus operasi, menjawab ke dokter maksudnya harus operasi, harus gimana gitu, nggak semudah itu. Jadi semua perlu dimusyawarahkan seperti itu. Nah, tadi setelah dimusyawarahkan itu begini ya, ini masih menunggu lagi keputusan dari, karena kita juga menanyakan ke pihak KDI, ke pihak keluarga juga, ke pihak PJTKI, dan banyak juga ya yang kita harus minta persetujuan dari Indonesia dan kemana tadi ya, ke majikan juga. Pokoknya banyak sekali yang harus kita mintakan persetujuan, jadi nggak gampang sekali. Nah, untuk itu nanti 1 minggu lagi, berapa ya, mungkin 2-3 hari lagi baru dapat informasi bagaimana selanjutnya ya. Nah, tapi ini saya mau berpesan pada teman-teman semuanya yang mungkin masih bertahan di Taiwan. Jika kalian ada keluhan sekecil apapun itu, kalau misalnya nggak sembuh-sembuh, sudah ke klinik ya, klinik kecil itu nggak sembuh-sembuh, itu segera bicarakan komunikasikan sama agensinya masing-masing. Jadi jangan kalian takut atau mungkin kalian malu atau mungkin nggak berani kayak gitu, jangan sampai ya. Jadi apapun keluhan kita itu harus kita ngomong jujur ya, jangan sampai terjadi sudah parah kemudian baru ngomong, jangan seperti itu. Karena tadi dokter juga sempat menanyakan ya ke Mbak PMI begini, apa ini gejalanya itu sudah berapa lama, apakah dulu dari Indonesia itu udah begini atau mungkin setelah di Taiwan seperti ini. Karena mbaknya ini sudah 3 tahun lamanya di Taiwan, ini sudah 3 tahun, kemudian udah perpanjang kontrak baru berjalan sekitar 3 bulanan kalau nggak salah. Nah, kemudian 2 bulan yang lalu ada keluhan seperti ini. Jadi saya sempat tanya itu ke Mbak PMI, katanya baru 2 bulan itu juga ada gejala seperti ini. Nah, jadi awal-awalnya nggak ada riwayat apapun. Nah, seperti itu. Jadi kita saya gini loh ya, menyarankan kita harus tetap menjaga kesehatan, mengatur pola makan, harus berhati-hati, kita jangan sembarang makan. Ya kita sih sebenarnya sakit,
atau mungkin apa itu pokoknya udah takdir ilahi ya. Mungkin di sini sakit atau mungkin majikannya bagaimana, pokoknya semuanya sudah takdir ilahi. Tapi ini ada pesan dari saya ya. Jadi saya kasih saran buat teman-teman semuanya. Kalau kita lagi di sini ya, di luar negeri, di Taiwan ya khususnya, itu kalau lagi makan itu harus diperhatikan pola makan. Seperti contohnya kita makan daging, kita makan yang model gorengan atau mungkin minuman yang manis-manis, itu harus kita bisa mengontrol, jangan berlebihan ya. Mungkin kita kadang-kadang orang Indonesia suka sekali ngelihat makanan gorengan gitu, karena di Indonesia sudah terbiasa kita tuh sering makan gorengan. Nah di Taiwan juga sama, apalagi di Taiwan itu makanan semuanya tuh enak dimakan kecuali babi ya. Jadi kalau kalian suka, kalian mau mengkonsumsi makanan itu semuanya sebenarnya serba enak kayak gitu. Nah kalau kita terlena, kadang-kadang kita ya seperti contohnya makan cipai ya, cipai itu ayam goreng yang besar sekali itu. Kalau kita nggak bisa ngontrol, kadang-kadang kan itu berminyak ya. Jadi bisa juga disebabkan dari pola makan juga bisa, pikiran juga bisa. Nah, semuanya kan memang tergantung nasib kita masing-masing, tapi kita juga bisa dong mencegah kayak gitu. Nah, apalagi kita suka minum manis, mungkin naicha atau apa itu, cencu naicha terutama itu harus hati-hati juga. Karena kalau kita berlebihan kan ujung-ujungnya kita itu kena bukan apa ya? Ya, asam lambung, kolesterol, apalagi asam urat. Jadi yang mudah kita mengenal penyakit-penyakit kecil dari kecil itu kan kalau dibiarkan bisa-bisa kan semakin parah kayak gitu. Akhirnya kita itu penyakitnya menjadi besar kayak gitu dan kemudian mengakibatkan fatal. Jadi kita harus mengatur pola makan. Jadi kita harus berhati-hati ya kalau lagi makan sesuatu. Bukan berarti kita itu nggak boleh makan, bukan. Tapi kita harus bisa mengatur ya. Ya nggak usah berlebihan. Mungkin kalau makan cipai mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali ya. Pokoknya kita harus bisa mengatur itu aja. Bukan berarti nggak boleh makan. Jadi kita harus bisa mengurangi. Karena kadang-kadang dari segi umur ya, kita misalnya umur 40 ke atas, itu kadang-kadang juga rawan. Mungkin bisa kolesterol, asam urat, asam lambung, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati, itu saja. Dari cerita ini, saya meminta teman-teman semuanya ya, saya tetap meminta kepada teman-teman untuk mendoakan Mbak PMI saya ini supaya itu ya cepat mendapatkan pertolongan, mungkin jalan solusinya gimana ya. Dan saya minta doanya semoga Mbak ini prosesnya nanti lancar ya, entah nanti operasi di sini, entah pulang, pokoknya saya minta doanya yang terbaik untuk Mbak PMI ini ya, dari teman-teman semuanya. Dan pesan saya buat teman-teman tetap menjaga kesehatan dan harus waspada masalah pola makan ya, harus makan teratur dan mengurangi yang lemak-lemak mungkin. Dan untuk seafood ya, makanan yang seafood itu yang jenis laut ya, dari laut itu juga harus apalagi kolesterol itu harus mengurangi ya, makanan sejenis seafood ya, kayak udang, kayak kepiting, kayak model kerang dan lain sebagainya ya, itu harus benar-benar bisa mengurangi ya. Oke, itu saja pesan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga mood, semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah melihat konten saya ucapkan terima kasih, dan yang sudah like, share, subscribe juga terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat selalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum, bye-bye.